Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Kembali lagi bersama saya Pendeta Hepro Noprianto. Kita bersama mendengarkan renungan harian PKB Reset GKI Pulang Pisau. Untuk hari ini berdasarkan Almanak Nas GKI tahun 2024, yaitu dari Kitab Ayub pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita bersamakan mendengarkan renungan ini, saya ajak kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus, sekarang untuk mengawali hari, kami memohon penyertaan Tuhan. Bersama saat ini kami hendak mendengarkan renungan. Memohon kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan maksud-Mu melalui renungan firman-Mu ini, sehingga senantiasa hidup kami diperlengkapi untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dan yang berkenan bagi Tuhan. Terangi hati jiwa pikiran kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu senantiasa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kebingungan apabila dituduhkan atau disangkakan suatu hal yang tidak dilakukannya, namun keadaannya membuat orang berpikir bahwa dia melakukan itu, atau keadaannya terjadi atas tindakan yang ia lakukan yang mana ia merasa tindakan itu tidak dilakukannya sama sekali. Inilah yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami kemalangan, tapi oleh para sahabatnya Ayub disangkakan melakukan suatu tindakan yang bersalah di hadapan Tuhan. Sahabatnya dengan penuh kasih hendak menyadarkan Ayub. Namun Ayub tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ia tidak bersalah kepada Tuhan. Sehingga terjadi perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan pada saat ini berdasarkan firman Tuhan dari Ayub pasal 26 ayat 1 sampai 14 ini, di mana Ayub menjawab pendapat-pendapat sahabatnya, terutama kalau kita melihat pada pasal sebelumnya, yaitu pendapat dari Bildad. Ayub merenungkan kondisinya, hendak mengetahui apa yang Allah hendak tunjukkan baginya di dalam kemalangan yang ia alami. Sehingga Ayub mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan itu tidak dapat dimengerti oleh manusia, bahkan dengan segala hikmatnya. Sehingga Ayub mempertahankan dirinya bahwa ia mengalami sesuatu atas apa yang terjadi adalah karena kehendak Tuhan. Dan kesadaran Ayub, ia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Ayub menyadarkan dirinya bahwa ia menerima yang ia alami. Namun di satu sisi Ayub tetap berpegang dalam pandangan sahabat-sahabatnya bahwa ia tidak melakukan yang bersalah di hadapan Tuhan. Secara manusia, Ayub kokoh berpegang pada pandangan hidupnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula kita seringkali banyak pandangan-pandangan yang menerpa hidup kita terhadap sesuatu yang mungkin tidak kita lakukan. Bahkan pandangan tersebut karena terkumpul menjadi satu kesatuan oleh berbagai pihak, banyak orang, seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Seringkali kita mengalami dilema, dan seringkali pula kita merespon dengan agresif. Kita merespon sebagai suatu bentuk pertahanan diri kita, bahwa kita tidak melakukan apa yang disangkakan kepada kita. Nah, pada kondisi ini, melalui firman Tuhan ini mengajak kita merenungkan bagaimana cara Ayub menyikapi kondisi yang ia alami atas sudut pandang yang ia terima dari sahabat-sahabatnya, yang kalau kita lihat dalam rangkaian cerita Ayub, seolah-olah menyudutkan posisi Ayub, atau Ayub
diminta untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Tapi Ayub dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa tentang menyikapi keadaan hidup yang ia alami. Bahkan Ayub menunjukkan kebesaran Tuhan dalam situasi yang ia hadapi. Hal ini membawa kita ke dalam suatu pemaknaan sudut pandang hidup menyikapi segala kondisi yang kita alami. Melalui Ayub kita belajar bahwa apapun yang terjadi semuanya ada dalam rangkaian rencana Tuhan dalam hidup kita, dan rencana yang Tuhan lakukan untuk hadir dalam hidup kita, siapa yang dapat mengerti? Siapa yang dapat memahami? Sebagaimana Ayub katakan bahwa siapa yang dapat mengerti kebesaran Allah? Itu wujud kekuasaan Allah yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Yang harus terus kita yakini bahwa Allah menempa kita umatnya untuk menjadi kuat. Menempa kita umatnya untuk menjadi semakin teguh dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita terus membangun hidup yang yakin terhadap setiap kondisi yang kita alami harus kita hadapi dengan penuh kebajikan. Harus kita hadapi dengan penuh kerelaan. Walaupun ketika kita menghadapinya, kita diterpa oleh berbagai pandangan-pandangan yang menyudutkan keadaan kita. Bukan seketika kita harus menjadi seperti apa yang dipikirkan orang terhadap kita. Tetapi bagaimana kita tetap memandang segala kebesaran Allah di dalam kehidupan kita dan berusaha memahaminya. Sehingga demikian kita meyakini bahwa karya Allah adalah karya yang terbaik. Walau secara manusia kita harus lalui dengan langkah kaki yang berat, tapi bukan berarti kita tidak bisa melangkah. Kita tetap yakin, percaya bahwa seberat apapun langkah yang kita lalui, yang kita jalani dalam kehidupan kita, Allah beserta kita akan memampukan kita melalui itu. Dan di dalamnya kita menunjukkan bagaimana kekuatan iman yang sungguh luar biasa mendorong kita untuk bisa menghadapi segala kondisi-kondisi bahkan situasi krusial dalam hidup kita, untuk menyatakan inilah kebesaran Allah yang kita imani atas kehidupan kita. Sebagaimana wujud yang ditunjukkan Ayub atas keadaannya, ia tetap menyatakan kebesaran Allah. Ia tidak menolak, ia tidak menyalahkan siapapun, tapi Ayub berusaha memahami, memaknai segala kemalangan yang ia alami sebagai wujud Ayub mau mengerti maksud dan kehendak Allah atas hidupnya. Namun di dalamnya Ayub tetap mempertahankan bahwa ia adalah orang yang hidup taat kepada Allah, walaupun banyak sudut pandang yang memaksa dia untuk menyangkal itu. Oleh karena itu mari kita terus yakin dalam tantangan kehidupan kita, seberat apapun langkah kaki yang harus kita ayunkan, kita percaya dengan kebesaran Allah dalam kehidupan kita yang nyata memampukan kita melangkah dengan baik hingga sampai kepada tujuan akan kehidupan keimanan yang kita miliki. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa syukur atas firman Tuhan, seraya kita naikkan syafaat, dan secara khusus nanti kita akan berdoa untuk jemaat terkasih, saudara-saudara terkasih kita di Jumat Henda. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh renungkan, membawa kami ke dalam pemaknaan kehidupan bahwa kebesaran-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Siapakah kami manusia yang dapat mengerti akan kebesaran-Mu dan segala maksud-Mu yang Kau nyatakan untuk hidup kami? Yang kami lakukan adalah mencoba untuk mengerti segala apa yang kami alami, yang kami lalui dalam rangka Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau menunjukkan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui itu kami boleh semakin kuat,
kami boleh semakin kokoh teguh di dalam iman, sehingga apapun tantangan yang ada di depan kami, bagaimanapun keadaan yang menerpa kami, tidak membuat kami mundur, tidak membuat kami menjauh, bahkan tidak membuat kami hilang dalam jalan yang Kau sediakan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu selalu menguatkan kami, firman-Mu senantiasa meneguhkan iman kami. Biarlah kiranya terus demikian kami hidup, menjalani kehidupan kami ini, mengokohkan hidup kami dalam Engkau. Kami percaya damai sejahtera-Mu akan tersedia dan ada untuk kami sekalian umat-Mu. Ya Bapa yang terkasih, pada saat ini kami pula berdoa untuk saudara terkasih kami, jemaat di Hendah. Biarlah kiranya berkat-Mu senantiasa memelihara kehidupan segenap jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Hendah. Tuhan memberkati kemajelisan, majelis pekerja harian, penentuan diakon, pengurus kategorial. Tuhan berkati dalam melakukan tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Melalui pelayanan yang dilakukan, demikian pertumbuhan iman jemaat semakin terus hidup, teguh, kokoh. Demikian pula Engkau memberkati kehidupan seluruh jemaat di Hendah atas hidup yang dijalani dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala yang dilakukan. Tuhan turut campur tangan, membantu, menolong, memberkati, sehingga melalui apa yang dikerjakan, demikianlah berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Hidup mereka terus bertumbuh dalam karya dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian pula berkat-Mu kami mohonkan untuk kehidupan kami, memelihara, mendukung kami dalam segala yang kami lakukan yang berkenan bagi-Mu, sehingga di dalamnya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, kehidupan yang menghadirkan damai sejahtera, sebagai wujud damai sejahtera yang Kau beri bagi kami, yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan bersama, sehingga kebesaran-Mu senantiasa nyata, hadir dalam dunia melalui kami, umat yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.